Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Abdil Akmal. Semoga rekan-rekan pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas status validasi tunjangan profesi guru pada Info GTK. Info GTK ini adalah sumber informasi untuk melihat validasi data teman-teman. Status validasi tunjangan profesi guru ini sifatnya dinamis, selalu berubah-ubah setiap waktu. Semua informasi itu bisa teman-teman dapatkan pada Info GTK. Jadi tidak perlu bertanya-tanya entah itu kepada operator sekolah atau operator kabupaten. Terkadang Bapak dan Ibu tidak bisa memantau perkembangan data Bapak Ibu melalui Info GTK karena semuanya diserahkan kepada operator sekolah. Teman-teman terima jadi sehingga teman-teman tidak bisa memantau. Pertama, apakah saya sudah diusulkan? Kemudian apakah saya sudah terbit SKTP? Apakah saya sudah dibayar? Jadi teman-teman sering bertanya-tanya, saling bertanya kepada teman, kemudian menunggu operator sekolah, atau bisa juga langsung ke operator kabupaten. Validasi data tunjangan profesi guru bisa dilihat di Info GTK ini. Teman-teman bisa melihat validasi datanya. Mulai akhir Maret atau awal April, Info GTK sudah dibuka. Di sana kelihatan status validasi tunjangan profesi guru. Pertama tidak valid karena pada saat itu masih dalam masa uji coba. Setelah beberapa lama tidak valid akan menjadi belum valid. Selanjutnya akan menjadi valid, siap diusulkan penerbitan SKTP, kemudian menunggu penerbitan SKTP sampai terbit SKTP dan pembayaran. Nah, status validasi tunjangan profesi guru ini pada tahun 2023 ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Informasi apa saja yang bisa teman-teman dapatkan pada Info GTK ini? Mari kita menuju ke pembahasannya. Seperti biasa, setiap tahun Info GTK semester 1 mulai dibuka pada bulan Maret untuk proses penerbitan SKTP dan pembayaran tunjangan profesi semester 1, triwulan 1 dan triwulan 2. Kemudian untuk semester 2 yang mulai dibuka pada bulan September untuk pembayaran tunjangan profesi triwulan 3 dan triwulan 4. Dan biasanya pada awal Info GTK dibuka masih dalam masa uji coba. Pada saat itu teman-teman akan melakukan cross check data dengan login menggunakan akun PTK masing-masing. Usahakan teman-teman mandiri melakukan cross check terhadap data di Info GTK ini. Kan semua teman-teman guru sudah memiliki akun PTK untuk bisa masuk melakukan cross check terhadap Info GTK ini melalui link ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Tinggal mengisi user dan password. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke kolom Info GTK. Pertama lihat beban mengajarnya, kemudian bagian tugasnya. Ada yang mendapat tugas tambahan, ada yang mendapat tugas tambahan lain. Selanjutnya pada Info GTK ini Bapak dan Ibu bisa melihat gaji yang akan dibayarkan di tunjangan Bapak Ibu kelihatan di sini. Apakah golongannya sudah naik sesuai dengan golongan yang pada saat ini? Kemudian masa kerjanya sudah sesuai dan TMT-nya sudah sesuai. Karena itu menentukan besaran gaji. Adanya bapak-bapak dan ibu-ibu hanya melakukan cross check terhadap besaran entrian jumlah uang yang didapatkan. Dan ternyata bukan itu yang diambil oleh sistem. Yang diambil oleh sistem adalah entrian pangkat terakhir dan entrian berkala terakhir. Bapak berada pada golongan berapa, kemudian pada masa kerja berapa, dan TMT. TMT ini penting karena ini menentukan kapan Bapak mulai dibayar sesuai dengan pangkat dan masa kerja yang Bapak masukkan di Dapodik. Sebaiknya tidak bergantung kepada operator ini untuk memudahkan teman-teman untuk melakukan cross check terhadap Info GTK secara berkala agar status validasi TPG teman-teman bisa dipantau sejak awal sampai penerbitan SKTPG dan pembayaran tunjangan profesi Bapak dan Ibu. Nah, setelah masuk melalui laman tersebut teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa status validasi pada Info GTK tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pada masing-masing status data tersebut? Yang pertama adalah akan muncul data tidak valid dengan beberapa keterangan yang disertakan dengan kode validasinya. Yang pertama adalah tidak valid dengan kode 01, beban mengajar linear tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua, ada kode 04, tidak memenuhi syarat. Kemudian ada 06, ternyata tidak aktif atau sekolah induk bukan di bawah naungan Dikbud. Kemudian ada kode 17, tidak aktif permanen. Ini biasa bagi teman-teman yang sudah pensiun.
ada yang meninggal dunia dan sudah dibatalkan keaktifannya ya di sistem tunjangan sehingga statusnya tidak aktif permanen. Kemudian ada kode 99 ya, guru di luar naungan Dikbud ya tidak memenuhi syarat. Ya, ini guru-guru yang di bawah naungan Kementerian Agama seperti guru pendidikan agama Islam. Pada status tidak valid ini ya teman-teman tidak perlu resah karena belum ada penarikan dari Simtun. Beberapa hari kemudian status tersebut akan berubah ya menjadi status belum valid dengan kode 02, keterangannya adalah belum memenuhi syarat. Ada beberapa hal yang menyebabkan data Bapak Ibu belum memenuhi syarat. Yang pertama adalah mengajar tidak linear dengan sertifikat pendidik. Kemudian mengajar kurang dari 24 jam dan kelebihan guru mata pelajaran yang sama ya di sekolah induk dan lain-lain. Nah, pada saat ini teman-teman melakukan cross check di beban mengajar, apakah sudah sesuai ya beban mengajarnya. Yang pertama adalah apakah sudah linear dengan sertifikat pendidik, apakah sudah memenuhi 24 jam tatap muka. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan pembagian tugas tambahan bagi guru-guru yang di SMP, SMA, SMK. Apakah diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala perpustakaan, sebagai kepala laboratorium. Pada saat itu silahkan lakukan penyesuaian pada Dapodik. Ya, apabila ada hal yang harus disesuaikan, silahkan lakukan penyesuaian, kemudian disinkron ulang. Seperti pengisian pembelajaran yang belum sesuai, entry tugas tambahan dan entry tugas tambahan lain. Kemudian bagi guru yang menambah mengajar di sekolah bukan induk, ya segera menghubungi sekolah tempat menambah mengajar. Di sekolah bukan induk tersebut yang diakui adalah 6 jam. Nah, di sekolah induk tetap mukanya harus 12 jam minimal, kemudian 6 jam ditambah dengan tugas tambahan lain. Itu pun catatannya apabila tidak terdata sebagai kelebihan guru. Selanjutnya, bagi guru yang menambah mengajar di madrasah, silahkan hubungi operator Simtun di Dinas Pendidikan untuk dientry tambahan jam mengajarnya. Jangan lupa membawa SK pembagian tugas di madrasah sebagai dasar pengentrian tambahan mengajar Bapak Ibu di madrasah. Dan ini juga perhitungannya sama, 6 jam. Selanjutnya, tunggu penarikan data dari Simtun. Apabila sudah benar, maka status validasi tunjangan profesi akan berubah menjadi valid, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Dan pada saat itu teman-teman diminta untuk menyampaikan info GDK tersebut kepada pengelola tunjangan di kabupaten untuk segera diusulkan penerbitan SKTPG ya. Pada saat ini ya data teman-teman sudah sesuai dengan beban mengajar, tapi sebelum info GDK ini dikirim ke dinas ya perhatikan besaran gaji yang diterima pada kolom pangkat golongan. Kalau sudah sesuai, silahkan kirim info GDK tersebut ke Dinas Pendidikan ya untuk dilakukan pengusulan penerbitan SKTP oleh operator Simtun di dinas. Tapi kalau belum sesuai, lakukan perbaikan di Dapodik. Cek di riwayat kenaikan pangkat dan di riwayat kenaikan gaji berkala. Setelah melakukan penyesuaian, kemudian tunggu penarikan data berikutnya dari sistem tunjangan. Lalu cek info GDK secara berkala ya. Setidaknya setelah 4 hari. Apabila gaji pokok sudah sesuai, segera kirimkan ke Dinas Pendidikan untuk diusulkan penerbitan SKTPG-nya. Setelah beberapa hari, status validasi tunjangan profesi teman-teman akan berubah menjadi valid, ya menunggu penerbitan SKTPG. Pada status validasi ini ya usahakan untuk tidak melakukan perubahan di Dapodik ya sampai terbit SKTP. Selanjutnya setelah beberapa hari status validasi menunggu penerbitan SKTPG tersebut akan berubah ya menjadi valid sudah terbit SKTPG ya. SKTPG bisa dilihat di kolom tunjangan yang ada di info GDK tersebut. Di sana akan diinformasikan bahwa SKTPG sudah terbit dengan nomor berapa, tanggal berapa, dan siapa yang di SK-kan oleh Puslapdik. Ya. Setelah itu data Bapak Ibu terkunci, tidak akan ditarik lagi. Nah pada saat itu terlanjur gajinya tidak sesuai. Nah solusi yang bisa saya berikan kepada teman-teman pada keadaan seperti ini, silahkan hubungi operator tunjangan di Dinas Pendidikan Kabupaten bahwa SK gaji terakhir, apakah itu berupa kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Jadi nanti Bapak temui operator tunjangan yang ada di kabupaten, silahkan minta penyesuaian gaji pokok untuk pembayaran tunjangan profesi Bapak Ibu, tentunya di triwulan berikutnya. Dan teman-teman tentunya akan membantu ya untuk penyesuaian di triwulan berikutnya. Tapi ini hanya 1 kali saja. Misalnya triwulan 1 salah,
triwulan 2 Bapak dan Ibu meminta perbaikan, kemudian dibantu untuk penyesuaian di triwulan 2, tapi tidak dilakukan perbaikan di Dapodik, maka triwulan 3 akan kembali seperti semula. Oleh sebab itu, silahkan walaupun Bapak Ibu sudah SKTP, silahkan tetap lakukan penyesuaian di Dapodik. Tapi karena SK-nya sudah terbit dan ini tidak akan terambil lagi, silahkan minta penyesuaian di operator tunjangan secara manual di Dinas Pendidikan. Nah, operator sistem pembayaran di Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian ya terhadap besaran tunjangan profesi yang diterima ya berdasarkan SK gaji terakhir yang Bapak Ibu kirimkan, itu berupa SK kenaikan pangkat atau SK kenaikan gaji berkala. Ada sistem pembayaran ya. Jadi ada dua sistem di kabupaten ini. Ada sistem tunjangan yang disingkat dengan Simtun dan ada sistem pembayaran yang disingkat dengan Simbar. Nah, jadi setelah terbit SKTP, maka data-data penerbitan SKTP itu akan ditransfer ke Simbar. Ya, sehingga di Simbar dilakukan pengolahan pembayaran. Jadi Bapak Ibu yang pembayarannya tidak sesuai, silahkan hubungi operator Simbar di kabupaten. Nah, di sana minta penyesuaian. Penyesuaiannya cuma satu tingkatan kenaikan gaji saja. Misalnya golongan 3A dengan masa kerja 10 tahun, ternyata golongan Bapak dan Ibu sekarang sudah 3A dengan masa kerja 12 tahun. Tapi yang masih terbaca di Dapodik adalah 10 tahun. Silakan, boleh. Tapi kalau dia sudah golongan 3D, tidak bisa. Karena ini cuma satu tingkatan aja diberikan kewenangan untuk meminta penyesuaian. Makanya lebih hati-hati untuk melakukan pengentrian di Dapodik. Selanjutnya untuk memastikan pembayaran tunjangan profesi, teman-teman bisa cek di kolom realisasi per triwulan ya, mulai dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Pada kolom ini, teman-teman bisa melihat penerbitan SPM, ada di sana nomor SPM, kemudian tanggal SPM-nya. Kemudian ada nomor SP2D dan tanggal SP2D-nya. Di sana juga ada tertera ya jumlah pembayaran pada bulan apa. Misalnya untuk triwulan 1, di sana akan tertera pembayaran Januari, Februari, dan Maret. Seandainya Bapak Ibu sudah mendapatkan kenaikan pangkat pada bulan April, nanti akan kelihatan dia di triwulan 2. Pada bulan Maret gajinya berapa, pada bulan April sudah terjadi kenaikan, berarti sudah ada penambahan ya kalau dibandingkan dengan triwulan 1. April, Mei, Juni. Akan terlihat di sana pembayaran gajinya apakah sudah sesuai dengan SK kenaikan pangkat yang Bapak Ibu kirimkan ke operator sistem pembayaran. Insya Allah akan kelihatan di sana. Ya, jadi tidak perlu bertanya-tanya kemana-mana, silahkan ada dipantau di Info GTK. Nah, apabila SP2D sudah terbit, seperti biasa, 14 hari setelah tanggal SP2D, selambatnya dananya sudah masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Bagi teman-teman yang menggunakan mobile banking ya dengan notifikasi SMS banking ya tinggal menunggu SMS notifikasi ya dari bank sehingga cepat Bapak Ibu tahu. Kalau bisa semua teman-teman silahkan aktifkan notifikasi SMS banking sehingga setiap ada mutasi pada rekening Bapak Ibu entah itu uang masuk atau uang keluar akan ada notifikasi ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa memantau aktivitas yang ada di rekening Bapak Ibu. Terakhir adalah status tidak valid dengan kode 19 dengan keterangan tidak valid dengan sertifikat pendidik. Status ini akan muncul pada info GTK teman-teman yang mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidik. Entah itu sertifikat pendidiknya guru kelas, kemudian mengajar di SMP, SMA atau SMK dengan bidang studi yang beda dengan sertifikat pendidik. Misalnya Bapak Ibu memiliki ijazah bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu akan mengajar bahasa Indonesia di SMP, SMA, atau SMK. Sementara sertifikatnya guru kelas. Nah, pada saat itu akan muncul keterangan seperti ini. Tidak valid dengan sertifikat pendidik, tapi valid dengan ijazah. Nah, ini biasa dieksekusi paling belakang ya, setelah yang lain-lain selesai. Pada saat ini biasanya teman-teman sudah memenuhi beban mengajar dan linier dengan ijazah. Ya, beban mengajar 24 jam atau beban mengajar kurang dari 24 jam ditambah dengan tugas tambahan lain. Nah, pada saat ini operator tunjangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota diminta untuk melakukan verifikasi manual terhadap kesesuaian bidang studi yang diajarkan dengan ijazah yang dimiliki. Apabila sesuai akan dilanjutkan validasinya dan apabila tidak sesuai maka tidak bisa dilanjutkan validasi datanya ya untuk penerbitan SKTP. Ya, pada status ini SKTPG bisa terbit dan biasanya dieksekusi terakhir oleh admin pusat. Pada teman-teman yang berada pada status ini ya silahkan hubungi operator tunjangan ya dengan membawa sertifikat pendidik dan ijazah S1-nya ya, sebagai dasar validasi manual ya dengan memastikan
ijazah teman-teman sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya operator tunjangan yang memberikan persetujuan pada aplikasi Simtun untuk penerbitan SKTPG. Status validasi akan berubah menjadi valid. Menunggu penerbitan SKTPG sampai SKTP terbit dengan pembayaran tunjangan profesi Bapak Ibu. Dan ini bisa dipantau tetap melalui info GTK masing-masing. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.